soal tiga skenario hitam jika Prabowo Gibran. Yang pertama adalah dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Prabowo Gibran. Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Ini contoh yang terbarunya antara lain adalah dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu. Yang kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu dharma wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu. Lalu dugaan dimanfaatkannya petugas pendamping desa dari Kemendes, Kementerian Desa, ya, untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon, di mana kami mendapat informasi terakhir bahwa kalau ada petugas pendamping desa tidak berkenan mendukung paslon tersebut, maka SK-nya tidak diperpanjang. Lalu kita juga kemarin ada berita soal, ya, surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu yang di Taiwan. Terkait kecurangan ini tersebut, ya, TSM tersebut, kami sudah melaporkan, yang sudah resmi dilaporkan 41 laporan ke Bawaslu, 2 laporan ke Dewan Pers, 2 laporan ke Komisi Penyiaran Indonesia, 5 laporan ke DKPP, 5 laporan pidana. Nah, ini tabelnya, teman-teman, ya. Ya, ada 41 laporan, ya, ke Bawaslu. Termasuk yang terbaru itu terkait, ya, mobilisasi ibu dan wanita di Sulawesi Utara pakai surat sekda, ya. Surat pejabat sekda, sekretaris daerah, agar menghadiri senam yang ternyata tanggal 17 Januari kemarin dihadiri oleh ibu calon presiden, ya, istri dari calon presiden, ya. Yang kedua, rekan-rekan, ya, skenario hitam yang kedua adalah dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi, ya. Mereka membangun narasi sesat bahwa Presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apapun. Sebagaimana diatur pasal 7A Undang-Undang 1945, seorang presiden bisa dimakzulkan karena, Pak Maulana sini aja sini. Tadi sesuaikan aja, ya. Bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, ini dua-duanya syarat itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, ya, skenario hitam penjagalan Jokowi adalah dengan memproduksi berita bohong atau fitnah. Contohnya adalah peredaran masif koran Ahtung yang isinya memfitnah Pak Prabowo, ya. Ini koran ini luar biasa. Sekarang kami deteksi sudah beredar di setidaknya 20 kota besar seluruh Indonesia. Ini udah kami bikin laporan polisinya. Karena ini udah masuk delik pidana, bukan lagi delik pemilu, ya. Soal koran Ahtung ini, karena isinya fitnahnya, saya sendiri, ya, sudah menginstruksikan kepada tim kampanye daerah di 20 provinsi, ya, 20 kota besar, untuk melaporkan ini ke kepolisian masing-masing. Ini salah satunya. Saya pikir nantinya ini akan disentralisir, ya, di Baris Krim Mabes Polri, karena tindak pidananya terjadi di berbagai provinsi atau lintas provinsi. Ya. Lalu, ya, mereka juga menghembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka menghembuskan berita, ya, yang intinya ingin mengadu domba antara prajurit TNI dengan masyarakat sipil. Kami, rekan-rekan, berkomitmen untuk tidak membalas kecurangan dengan kecurangan. Kami juga berkomitmen untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah dan tidak membalas hoax dengan hoax. Kami minta, ya, kepada penegak hukum
terkait baik Bawaslu, DKPP, kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik, menangkal 3 skenario melawan hukum ini.